konsistensi permainan dari MU ini patut dipertanyakan. Oke. Ya kan. Setelah kemarin menang 2-1 atas 2-1 Chelsea, lawan Chelsea kita dengan permainan yang cukup bagus kan? Dapat 3 gelar. Player Dapat of the 3 Moon. Player of the Moon dari Harry Maguire, Manager of the Moon, kemudian gol terbaik di bulan November, kemudian main di pekan 16 lawan Bournemouth di kandang itu di kandang loh, Cak. Halo teman nobar, selamat datang kembali di Bisbol, bincang seputar sepak bola pastinya di channel kesayangan teman nobar di Mantel Nobar. Kita bertiga kembali lagi nih, Caniko, Bang Sat dan Bung Bowen. Kembali lagi di Bisbol 85 yang akan membahas preview game week ke-16 Premier League alias Liga Inggris. Banyak hal yang membuat kita bersedih-sedih ya. Tercengang. Nggak cuma sebagai fans MU dan juga banyak fans yang lain juga bersedih karena yang gua juga kita juga alhamdulillah ada temennya. Ya. Tapi kita ke pertandingan yang pertama yang saya juga heran kenapa sih tim ini selalu bisa comeback di menit akhir. Ada Crystal Palace yang bisa di comeback sama Liverpool 2-1. Faktor apa ini, Bang? Faktor salah. Berarti nggak benar. Faktor Mo Salah yang jelas. Jadi Mo Salah masih on fire. Kan terbukti dia di bulan Oktober itu jadi Best player Moon ya? of the Moon. Meskipun di bulan November gantian si Haji Maguire kan. Iya. Tapi sekali lagi membuktikan bahwa Mo Salah memang masih jadi peran yang sangat penting di Liverpool. Di pertandingan kali ini juga meskipun mereka sempat ketinggalan lewat penalti Mateta. Betul, Di menit 57, tapi mereka berhasil comeback lewat Mo Salah di menit 76 dan si Elliot pemain di muda. 90+1. Itu juga asis dari Salah. Betul. Ini ketika Ayu mendapat kartu merah itu adalah petaka yang mungkin membuat Crystal Palace Langsung diganjar ya. gitu. Iya, di Jordan Ayu kan dapat kartu merah setelah 2 kartu kuning Betul, di menit 60 dan 75. Nah, setelah kartu merah di menit 75 itu 1 menit kemudian Mo Salah ciptakan gol di menit 76. Jadi memang saya rasa juga ketika ada satu pemain yang di kartu merah menyebabkan Unggul ya. permainannya cukup timpang, keseimbangannya mungkin berkurang meskipun yang di kartu merah itu striker. Ya. Gitu loh. Tapi setidaknya ketika memang ada di kartu merah kan berarti ada plan yang nggak jalan pasti. Betul. Dan saya rasa memang kalau kita melihat Liverpool itu kan permainannya Spartan dia. Iya. Dalam arti ketika ketinggalan dia mencoba mencoba menyerang untuk menyamakan kedudukan bahkan memenangkan pertandingan kan, dan terbukti dia berhasil comeback di injury time. Betul. itu 90+1. Jadi harusnya memang seperti itu. Jadi tim itu memang harus pantang menyerah. Kan Pantang gitu. menyerah. Ya, pantang Tinggal menyerah. berapapun harus tetap melakukan segala upaya ya. Melakukan segala upaya untuk memenangkan pertandingan kan seperti itu. Dan saya rasa juga di pertandingan ini si siapa namanya Salah ini layak jadi man of the match. 1 gol, 1 assist. Iya, 1 gol 1 assist. Dan menyelamatkan, nggak cuma menyelamatkan ya, tapi membuat Liverpool sekarang menang di puncak. Betul. Sedang adem-ademnya. Di Kalau Bang Satya dibilang Muhammad Salah nih, yang membuat Liverpool sampai sekarang ini menjadi kandidat calon juara Premier League musim ini. Ya kalau saya rasa Liverpool, Arsenal, City itu kandidat juara lah di musim ini. Liverpool saya rasa juga cukup kuat untuk kita kandidatkan sepanjang tidak ada pemain yang cedera. Oke, kembali lagi ke situ problemnya ya. Iya. Sepanjang itu nggak ada pemain yang cedera. Karena ketika ada pemain yang cedera, utamanya pemain-pemain inti, contoh mungkin Mo Salah cedera, wah itu pasti akan timpang. Iya, pasti akan timpang. Karena
yang gendong tim Liverpool saat ini itu Mo Salah. Kita tidak mengesampingkan yang lain Iya, ada Szoboszlai, iya betul. kemudian McAllister, gitu. Jota, kemudian Nunes. si Nunes, kemudian juga si Luis Diaz. Betul. Tapi saya rasa peran Mo Salah di Liverpool ini tetap sangat penting sekali. Sentral ya, Bang? Iya, sentral dia. Karena ketika nggak ada Mo Salah, pasti akan beda ceritanya. Konsisten ya. Iya, konsisten sekali. Benar. Kalau menurut Bung Wawan gimana? Ya, Apa emang karakter klubnya yang ketika gue ngurus pemain nih, taktik dirubah ketika masih di lapangan itu? Liverpool itu kalau kalah memang ngeri ya. Sangat-sangat sangat-sangat mengerikan ya. Oke, kita lihat ke pertandingan selanjutnya nih. Ada Wolverhampton yang ditahan imbang. Tamunya Nottingham Forest 1-1. Cuma satu dengan Bung Wawan. Sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ini kan juga, tapi tetap tahu lah. Karena ada Wang Wichan di sana, walaupun Ya, semalam tidak ngapa-ngapain. ya temannya Evan Dimas. Gimana nih, Bang? Kalau saya sih nggak ngelihat ya. Jangan ada jawaban itu tak. Iya. Cuma kalau kita ngomong dari statistik, Wolves memang menguasai pertandingan lah dengan possession 68 dibanding 32. Kemudian juga shot on targetnya juga 4 dibanding 2. Saya rasa memang mereka menguasai pertandingan meskipun mereka sempat ketinggalan dulu kan. Betul. Ya, betul. Oleh dari golnya Tovolo di menit 14 belum Samakan oleh disamakan oleh si Chunha. Pemain penggantinya si Jimenez ya, Bang. Ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Ini ada Brighton yang semakin hari semakin kesana. underperform Iya, kayaknya, betul. ditahan imbang Burnley, Bang. Iya. Padahal Burnley adalah klub papan bawah ya. Yang baru promosi juga yang Iya. Betul. Saya rasa memang Brighton ini kehilangan banyak pemain di musim ini. Setelah Akhirnya mereka ya. pindah ke Chelsea, Liverpool, kemudian juga ke Liverpool. Terbukti keseimbangannya goyah. Iya. Iya. Terlihat ketika sudah masuk ke pekan ke-9 ya, Bang. 9-10 akhirnya mulailah. Apalagi saya cedera apa sih? Si Estepnya cedera. Udah Sangat-sangat berpengaruh. Pengaruh sekali, betul. Si Mitoma juga sempat cedera kan. Dan underperform sekarang dia mainnya. Benar. Saya rasa memang banyak pemain yang pindah itu membuat keseimbangan timnya itu goyah. Dan tapi memang kalau kita ngomong dari segi permainan masih sama. Iya. Proses build up dan lain sebagainya. Tapi memang nggak ada pemain yang sekelas Sesedo, McAllister. Itu pengaruh sekali meskipun Gross masih ada di situ. Terlalu timpang oleh Mitoma sendirian. juga masih ada. Kemudian siapa? Satu lagi Ini si main tengahnya itu yang sering Joe ngegolin Pedro. juga, bukan? Itu Bukan. baru pemain datang. Lalana. Itu nggak main, Bang. Dia, Bang, kemarin. Main dia. Main Lalana. diganti. Yang ini loh, yang kita sering ngomongin. Benar-benar nggak main dia. Jadi Nggak ada juga nih, Bang, di enggak ada, mungkin cedera dia. nggak Siapa? ada juga di cedera. Enggak. Ansu Fati, Bukan. Main lama. Enciso. Enciso. Nggak ada. Soli Marts nggak ada. Itu kan Solly yang maksudnya kan. March, Cedera ini. Iya, makanya kelihatan banget pekan-pekan Timpang dia. kemarin nih Ya amburadul. kan kalau kita ngomong Brighton dari 5 pertandingan itu meskipun dia 3 kali menang, Iya. ketiga kali menang, 1 kali kalah dan kemarin seri itu. Tapi ketika kita melihat permainannya memang kurang lah. Itu seperti biasanya Nggak kita. seperti musim kemarin. Iya, gitu. Dan kalau ngomong omongannya dari pandit-pandit itu sekarang kalau dulu kan kita senang nonton Brighton tuh, Iya, karena kan permainannya seru, kan enak. Menarik gitu. Sekarang ini yang enak mainnya Aston. Ini dia. Baju Anda, Cak. Gitu. Jadi Ini dia. Brighton itu udah mediocre lagi lah. Iya, kalau kita iya, bilang. seperti biasanya Iya, kan. kembali. Walaupun memang masih di posisi 10 besar lah, masih masuk lah Brighton lah. Oke. Burnley dengan masih key company ya, Bang? Masih. Coachnya ya. Ini. Gimana Iya, nih, Bu? Masih. Bisa menahan Brighton dengan Burnley dengan kondisi seperti ini dengan pemain yang sempat dulu Mas Ulin pernah ngomong belum layak untuk bermain di Premier League kan. Tapi dengan Kayaknya mampu masih. menahan pemainnya imbang masih Brighton, kurang siap ya kayak. Apa gimana sih di Liga Iya, Inggris? kalau kita lihat sih Burnley memang permainannya
kalau dibandingkan dengan tim-tim lain yang sudah ada di Premier League, mereka secara kualitas mungkin masih di bawah lah. Betul. Gitu. Kualitas pemain ya. Ya. Karena memang belum ada tambahan pemain yang cukup mumpuni bagi mereka untuk berlaga di Premier League. Tapi kalau kita ngomong permainannya Burnley itu sebenarnya bagus dia. Karena konsep dari Vincent Kompany ini kan sebenarnya dia meniru apa yang dilakukan oleh Pep. Gurunya dia. Iya, dia permainan dari kaki ke kaki, build up dari bawah seperti itu. Tapi memang secara kualitas permainannya kurang mumpuni sehingga ketika ketemu sama tim-tim lain ya memang kurang bisa anulah dia. Perlawanannya kurang ya. Penguasaan bola mungkin bagus ya Bang. Iya. Burnley ya. Cuma cara keseluruhan kan kita mau nggak mau penguasaan bola kan tuh nomor 11 lah. Yang penting kan menang Kak. Nah itu dia. Ini berbanding terbalik tadi Burnley imbang. Ini tim promosi juga. Sheffield United menang atas Brentford. Nah ini dia. Ya. Klub yang kembali lagi menjadi mediocre kembali. Apakah klub pemain-pemain kita sempat agung-agungkan ya Bang? Wah ini klub baru dengan tidak ada Tony dan sebagainya. Membuat Brentford dari 16 pertandingan baru merasakan 5 kali kemenangan. Iya kalau saya rasa kalau di pertandingan ini karena pengaruh Mbeumo juga sih. Ya dia nggak ada juga. Nggak ada. Meskipun kemarin-kemarin dia ada, tapi Iya. dari 5 pertandingan cuma menang sekali. Iya. Dari menangnya dia itu lawan betul. siapa dia itu? Lawan Luton kan. Iya. Karena sebelumnya dia kalah lawan Arsenal, kemudian kalah Brighton juga, dan ini kalah lawan Sheffield. Di dasar klasemen. Iya, jadi saya rasa butuh pemain-pemain yang mampu membangkitkan tim setelah si siapa namanya Tony kena hukuman Belum sampai ada bulan berita ya? Februari ya? Iya, Februari. Terus si Mbeumo juga cedera kan. Jadi saya rasa memang harus ada perubahan kalau memang dia memang ingin tetap ada di papan tengah. Betul. Seperti tahun-tahun musim kemarin. Dia main di Liga Eropa gitu lah Bang. Iya. UECL atau apa. Oke, tinggalkan Sheffield dan juga Brentford. Kita ke pertandingan yang sial. United menjamu Bournemouth dan kalah dengan skor 0-3. Maunya 4-0 itu. Iya, walaupun di par tapi ya sudahlah kalah 3-0. Silakan Bang kata-kata mutiaranya. Anda nggak nonton Cak kemarin? Saya sebel. Dia nggak nonton Bung Wawan. Tapi Iya. malah mengejek itu saya tidak suka. Iya. Iya Gol itulah. tapi tertawa. Tertawa itu tertawa sedih sebenarnya. Apaan? Iya itu tertawa sedih. Ya, iya saya susah Iya, ngomongnya. tolong kata-kata mutiara lah Bang. Masih Kita spill acara yang baru kita nanti. iya. Dikit aja. Anjing gitu. Itu kata mutiara ya. Satu kata aja berarti. Iya. Bung Bawan apa? Apa? Adingra. Gak Saya bisa nggak- ngomong saya, Cak. Saya Jadi- gak habis pikir. Gampang itu. Yang penting kan nonton itu. Konsistensi permainan dari MU ini patut dipertanyakan. Oke. Iya kan. Setelah kemarin menang 2-1 atas 2-1 Chelsea. lawan Chelsea Kita dengan permainan yang cukup bagus kan? dapat 3 gelar. Player Dapat of the 3 Moon. Player of the Moon dari Harry Maguire, Manager Manager of the Moon, kemudian gol Gol terbaik di bulan November, kemudian Kalah main di pekan 16 lawan Bournemouth di kandang itu di kandang loh Cak. Astagfirullahaladzim. Ibaratnya kebanyakan lagi ajak ke puncak terus diterjunnya dari puncak. Oke, sebelum kita ke MU Bang. Ini Bournemouth memang lagi bagus-bagusnya kan? Iya benar. Iya kan? Ya. Nanti MU telat dulu lah. Kok saya ikut. Bournemouth itu dari 5 match. Sempat kita bahas kan Bang, Bener. kalau Bournemouth apa sih dari gitu. 5 match. Menang. Itu dia menang 4 kali, Draw satu seri kali. 1 kali, dan draw-nya itu lawan Aston Aston Villa. Villa Yang bisa ngalahin City. sama Arsenal. Arsenal nanti kita Dan bahas. kita habis ini. tahu Aston Villa permainan sedang naik daun kan sekarang. Di awal musim kita itu sering kali meng-underestimate Bournemouth. Sering kali kan saya ngomong, Iya. alah lawannya Bournemouth. Diremehno. Kita kan tahu sendiri Bournemouth main seperti apa. Tapi nggak tahu juga ternyata setelah di pertengahan musim ini mau hampir di pekan 18 16. perannya meningkat ya. Betul. Kalau ketika kita lihat kemarin lawan MU, dia itu Spartan, Cak. Memang dia mengandalkan fisik
permainannya besar-besar, Besar-besar. tinggi-tinggi. Oh iya iya. Dan pertahanannya cukup rapat. MU itu ketika lawan tim yang punya pertahanan rapat seperti itu, low block, itu dia bingung pasti. Apalagi kemarin yang dimainkan Martial. Dan ketinggalan dulu lagi. Iya, ketinggalan lewat Solanke kan. Gol di menit-menit awal pertandingan itu. Selalu itu. Lewat serangan skema counter attack dari sayap kanan. Kemudian dia cutback, dengan mudahnya dia masukkan kayak gitu. Nah, ini yang menyebabkan mungkin mental dari pemain MU kemerungsung, saya bilang. Ingin segera menciptakan gol, menyamakan kedudukan. Tapi sampai di babak pertama selesai masih 0-1 kan. Kalau kita ngomong secara possession, MU memang menguasai. Betul. Penguasaan bolanya memang bagus. Tapi dalam penguasaan itu tidak banyak tercipta peluang-peluang yang bagus gitu loh. Peluang saja nggak tercipta. Yang bagus-bagus yang benar-benar Jadi gol. Items yang jatah gol tuh nggak ada bang sama sekali kan. Iya, kalau kita ngomong nggak ada sih, ya enggak lah, ada. Cuma memang nggak banyak. Kalau kita ngomong dari statistik shoot on target aja masih kalah sama Bournemouth. Bournemouth sekali nyala dari gol kita. Iya. Bournemouth loh. Menit akhir itu kan hanya gol, cuma handsball kan setelah di VAR. Martial tahu nggak berapa nilainya? Berapa? 1,7 dari 5. Berarti separuh dia. Nggak tahu. Busuk. Kenapa itu masih dimainin. Nggak tahu juga kenapa nggak dari awal mainin si Højlund. Kalau kita ngomong Højlund sama Martial kan secara permainan berbeda ya. Karena Martial itu kan sebenarnya dia lebih ke penyerang sayap, sehingga ketika menyerang itu dia sering ketinggalan. Dan bingung mau kemana? Sering ketinggalan, sehingga belakang kan, Bang? iya sering ketinggalan, nggak di depan gitu Nyari loh. tempat kan? Karena dia sering mundur gitu loh, nyari bola. Tapi gak Tapi nggak dapat. Tapi nggak dapat kan? Iya. Atau mungkin karena dia nggak suka lari kan, sehingga dia telat gitu. Aku Brand ambassador. Jadi nggak ada pemain depan yang dituju oleh sayap-sayap dari MU gitu loh. Beda kalau Højlund itu ketika nyerang itu pasti dia ada di depan. Iya. Setidaknya kan dia cari tempat, atau kalau enggak buka ruang Menarik untuk pemain back lawan. lain. Kan biasanya seperti itu sehingga si McTominay bisa ciptakan gol seperti lawan Chelsea kan. Tapi kemarin itu enggak ada hal seperti itu yang dilakukan oleh Martial gitu loh. Aku Cak. Katanya ada simpang siur lainnya. Ketika Tomine di pertandingan pertamanya bagus, di kedua pasti jelek. Itu sering seperti itu. Ini yang banyak yang bahas sih kan fans MU gitu. Tomine kalau habis pertandingan kemarin bagus, ini dimainkan dari line up Jelek. pasti jelek. Dan gimana? Kenyataan. Gimana Bung? Berarti Iya. besok bagus dong lawan Munchen. Liverpool dulu. Munchen toh. Besok kan. Iya. Champion. Dulu baru. Berarti besok bagus dong lawan Munchen. Amin. Tapi ini suspend ya, Bruno. Iya. Lawan Liverpool. Menghindari. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Saya sih nggak apa-apa. Mau suspend semua nggak masalah sih. Si main terus main nama-nama nih. Enggak, iya main teman biar malah lebih kelihatan nanti. Kalah ya wes kalah gitu kan. Iya, Harapin maksudnya jam kita terbang. bisa tahu. Oh ternyata pemain-pemain yang ini juga bagus juga. Paling enggak mereka punya semangat gitu. Betul. Daripada memainkan pemain-pemain yang memang sudah nggak punya semangat. Gaji kita tinggi. ngomong. Gaji tinggi tapi nggak punya kontribusi. Mayu Itu wega. aja. Kalau kita ngomong di permainan kemarin itu saya rasa hampir semuanya jelek. Maguire So-so lah Mas. so-so lah Ya. dia. Lumayan dia. Dia nggak ciptakan blunder, cuma memang banyak gol dan golnya bukan Dari kesalahan dari kesalahan dia. Iya juga interceptnya bagus ya Bang kemarin. Bagus dia coba Interceptnya apa bagus. namanya Blok-bloknya. ngeblok, Bloknya juga bagusnya itu. iya. Dia stop permainan dari tim lawan juga cukup lumayan bagus. Tapi saya rasa memang selain kurang beruntung, ya memang permainan Bournemouth bagus. Berarti layak kalah ya Bang. Layak kalah. saya Oke, bilang. layak kalah tuh MU. Karena permainannya cukup berbeda ketika lawan Chelsea. Iya. Cukup beda sekali. Iya. Karena ketika lawan Chelsea, MU itu pressingnya bagus, proses build-up-nya juga bagus. 1-2-nya itu bagus. Jadi seringkali ketika dikepung main Chelsea bisa lepas. Pas. Gitu loh. Nah, kemarin itu kayak goblok semua gitu. Kayak bingung loh. Padahal ngurung loh Cak. Iya ya, karena itu Setengah karena lapangan kan itu. makanya ketika MU itu main lawan yang low block block, kan. seperti itu pasti susah. Karena kreativitasnya itu kurang. Nggak ada, benar. Iya. benar. Jadi mereka enak ketika udah ngegolin duluan,
Iya, Low blocknya pasti. semakin rapat. Betul. Kita semakin menyerang, kita akhirnya belakang. Makanya Rapuh. MU itu kan sering kali kayak gitu sih, Cak. Iya. Ketinggalan dulu, Hah? kemudian lawan main low block, MU-nya bingung. Kena counter attack, bobol lagi. Tambah lagi. Gitu. Itu Tapi ketika lawan-lawan tim-tim yang terbuka. permain terbuka, lumayan. Karena MU pasti terapin pressing kan. Gantian MU yang pakai skema transisi, Betul. counter attack, kan gitu. Dan ketika lawan main kayak lawan Chelsea kemarin kan mainnya sama-sama nyerang dia, Betul. sehingga apa namanya sama-sama punya peluang yang banyak juga kemarin MU lawan Iya, Chelsea itu. Lawan Bournemouth, karena Bournemouth tahu secara kualitas dia ada di bawah MU, Betul. pasti dia nerapin low block. Betul. Lah MU itu nggak punya pemain yang kreatif. Untuk Padahal nembus. di situ ada Bruno. Tapi Bruno kemarin juga kurang bagus permainannya. Anthony Bang. Anthony sebenarnya cukup lumayan dari sebelah kanan. Sekarang dia itu sudah nggak individu ya Betul, mainnya. betul. Iya, betul. Sudah bisa bermain tim, tapi memang apa ya? Cukup rapat back-backnya. Emang sampai bingung. Bournemouth itu. Sampai bingung, Enaknya iya. itu udah gol duluan ya udah gue bertahan. Ngincer counter attack. Blok-bloknya itu ngeri loh. MU shooting, MU crossing itu diblok. Kebaca semua langsung. Iya. Jadi Tapi dicoba dipancing ke belakang masih bertahan. Ya iya, itu. ya itu. Ngapain juga dia kepancing kan? Iya kan? Udah tahu. Bournemouth itu kemarin. Tahu lah. Saya nggak bisa. Ya itulah MU. Itulah MU. MU musim Kita saat nikmati ini. saja. Musim-musim ini ya memang kayak gitu. Kita mau nyalain siapa lagi pelatihnya? Sudah pernah nyalain pemain Pemain sudah, sudah. manajemen juga sudah. Ya. Nyalain diri kita sendiri bang. Ngapain sama MU? Takdir aja. Takdir. Kan fans takdir. Oh iya jelas. dong. Tapi pilihan sih. Nah, Ya memang kita harus sabar. harus sabar kan? Iya. Sabar lah. Gitu. Sabar. Kok lihat saya? Tapi ya masa Anda mau ganti tim? Oh enggak, Ya, itu ya, iya. kalau bagi saya haram. Betul. Ya kita nikmatin aja lah. Nah, ya, nikmatin Seperti aja ini, kan. seperti kata Ten Hag, proses. Nah. Proses dan proses. Proses. Menikmati proses. Iya, terima kasih Hasan, Anda dan salah fans Roma. Terima kasih Bournemouth sudah mengajarkan kami untuk semakin bersabar Nah, betul. menjadi fans Harus MU. bersabar. Kita tidak pernah berkecil hati. Harus bersabar. Terus bersabar. Tapi tenang, kita di Goa ada temannya, Bung. Oh ada. Iya, Aston Villa berhasil mengalahkan Arsenal yang kemarin dilulukan dengan meme-nya gajah di atas Sombong. dahan. Sombong kan? Mama. Ini kena batunya. Dikalahkan sama mantan pelatihnya sendiri. Sama-sama London ya, Bang? Aston Villa ya? Betul. Di London dan cukup 1-0 aja membuat Arsenal lengser dari pemuncak klasemen. Gol pun sama ya menit-menit awal. McGinn. Ini kalau kata kemana sama Bang yang bilang McGinn itu kayak siapa? Siapa yang ngomongnya? Siapa? McGinn itu kayak Girat. bukan, sempat ngomong kok kemarin tuh di video kemarin. Coba. McGinn itu seperti pemainnya Kroos. Kayak Toni Kroos. Oh Madrid. Iya. Toni Kroos. Heeh. Ya, dia gelandang bertahan sebenarnya. Betul. Tapi memang cukup bagus dia di Skotlandia juga cukup bagus. Jadi kalau kita ngomong ke Aston Villa lawan Arsenal, Arsenal ini kesulitan menembus pertahanan dari Aston. Betul. Ya. Meskipun dia menguasai, tapi peluangnya juga nggak cukup banyak sebenarnya. XG-nya juga rendah. Karena kita tahu sendiri Aston Villa ini semenjak di belakang itu ada Pau Torres. Oh, Pau Torres. Iya. Dan dia sekarang duet sama Konsa. Oh iya. Ini cukup tangguh, Solid ya? Iya, cukup solid dibandingkan dengan siapa itu? Backnya yang satu. Kes. Mateo Kas. Bukan. Oh, ini. Back tengah. Aduh, aku lupa Ini lagi. cedera. siapa Kapten itu namanya. loh, kaptennya dia. Iya. Mings. Nah, itu Mings. Dibandingkan dengan Mings, ini cukup tangguh Pau Torres. Jaron Mings. Pau Torres kan pemain dari Spanyol kan, Villarreal. dari Villarreal kan, Bekas anaknya yang pernah diincar sama MU dulu. Iya. Ternyata dia cukup punya peran yang sangat sentral di Aston Villa untuk menggalang pertahanan. Dan saya rasa kalau kita ngomong Aston Villa di lini tengah cukup kuat, Cak.
lini tengahnya. Meskipun dia nggak punya striker murni ya, karena kita kalau ngomong Oli Watkins itu kan sebenarnya dia itu lebih ke second striker dia. Ya. Lebih ke second striker dia kalau kita ngomong Aston itu sebenarnya kayak false nine, karena si Watkins itu kan dia bisa kemana-mana, dia all round kan. Oh iya betul. Dia nggak berarti. Bukan seorang tipikal penunggu bola, dia jemput bola dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita ngomong Aston ini kan yang ciptakan gol kan gelandang banyak kan. Gantian betul. Douglas Luiz kan. Iya, Oli Watkins ciptakan gol, Douglas Luiz, Bailey juga. Jadi banyak pemain yang punya kesempatan, Diaby juga punya kesempatan yang ciptakan gol kayak si Brighton musim kemarin lah, seperti itu. Persis. Kalau kita ngomong skema permainannya sebenarnya dia nggak build up amat, dia juga kadang-kadang pragmatis. Umpan jauh juga. Jadi dia kombinasi kadang-kadang proses build up, serangan dari sayap, kadang-kadang juga umpan jauh. Tinggal nunggu momen sih sebenarnya, mereka momennya seperti apa. Sehingga kalau kita ngomong Aston dengan kekuatan sekarang ini, tapi saya nggak yakin dia akan ada di 4 besar. Agak berat sih memang. Iya. Kalau mungkin mau masuk di zona UEL, Eropa mungkin bisa lah. Tapi kalau ngomong ke 4 besar agak susah. Nanti dulu itu. Iya, nanti dulu karena tunggu Boxing Day. Masih panjang kan. Liga ini masih ada 22 pertandingan. Dan di Boxing Day ini nanti kita lihat sampai di pertengahan musim ini apakah dia mampu mempertahankan permainannya yang cukup solid seperti ini atau enggak kan gitu, karena krusial apalagi nanti di awal tahun kan. Karena juga di awal tahun itu pasti ada proses transfer window. Mungkin tim-tim kayak MU tambah pemain, City, Arsenal, Liverpool. Karena Chelsea. Kalau kita ngelihat sekarang ini di papan atas, ini naik turun. Betul Bang. Gantian. Iya, karena mereka nggak stabil. Saya lihat City juga bisa kalah kan. Bahkan dia belum menang beberapa pertandingan toh. Arsenal juga kalah kemarin. Spurs juga sama kan gitu. MU juga sama. Jadi belum ada konsisten ya. Saya rasa belum ada konsisten. Ya karena mungkin kalau kita ngomong City banyak pemain yang cedera kan. Ditinggalkan si Gundogan, kemudian De Bruyne juga cedera, sehingga memang mempengaruhi kekuatan tim. Karena Haaland tanpa ada penyuplai juga nothing ternyata. Sama kayak Hozun. Skors ya. Iya. Haaland kemarin nggak main sih. Jadi saya rasa di pertengahan musim ini nanti, di transfer musim dingin ini juga punya pengaruh nantinya terhadap proses klasmen di Liga Inggris ini. Apakah tim-tim ini masih akan seperti ini, terpuruk, banyak yang terpuruk. Karena kalau kita melihat ternyata tim-tim di papan tengah ini cukup bagus sekarang. Mulai menunjukkan tajinya ya Bang. Tapi apakah bisa konsisten? Nah itu. Biasanya habis transfer window yang musim dingin ya? Januari. Musim dingin ya? Musim dingin ya? Ini adalah kemenangan pertama Aston Villa dari 5 pertandingan terakhir bertemu Arsenal Bang. Kita tinggalkan Aston Villa yang berhasil mengalahkan sang pemuncak klasemen minggu kemarin. Nah, kita ke Manchester City yang juga bersusah payah mengalahkan tim promosi Luton Town 1-2. Iya. Hampir kalah malah. Betul. Luton Town ini sebenarnya bagus loh Cak. Tapi sayangnya kalah terus dia. Lawan Arsenal. Lawan Arsenal itu dia sampai di menit akhir kan, hampir imbang kan dia, menang dulu 3-2 terus diimbangkan dan kebobolan di menit 90 plus 5 si Declan Rice itu, sehingga kalah. Diulangi lagi lawan Manchester City. Luton sempat unggul dulu, betul. Ya kan, sebelum disamakan si Bernardo Silva, kemudian juga si Grealish kan, umpan dari si siapa namanya, pemain Argentina itu, Julian Alvarez. Karena kalau kita ngomong Luton meskipun dia di papan bawah, tapi secara permainan cukup mengejutkan dia. Saya lihat ini. Jadi biasanya City itu kan mendominasi, Cak. Betul. Dan lawannya Luton Bang. Dominasinya kan cukup kelihatan lah, superior lah gitu. Proses mainnya juga enak. Lawan Luton itu nggak bisa kayak gitu dia. Saya heran. Bahkan juga Luton sering neken gitu loh. Sering menekan. Counter attack-nya, Bu. Jadi saya rasa kalau kita ngomong Luton meskipun dia itu kalah, tapi secara permainan cukup bagus. Kuat dia itu. Karena secara fisik mainnya juga cukup
kuat-kuat ya. Iya. Karena kita kalau ngomong Liga Inggris kan banyak yang mengandalkan permainan-permainan fisik, dan Luton ini salah satu tim yang seperti itu. Jadi City itu kesulitan menembus pertahanan dari Luton sebenarnya. Rapat. Dan proses build up-nya kurang bisa jalan dengan baik. Karena kalau tersendat kita ya? Tersendat. Karena dengan nggak adanya De Bruyne, kemudian si Gundogan yang sudah pindah ke Barcelona, Pep ini belum bisa menemukan komposisi yang baik, yang tepat di. Iya. Yang menemani si Rodri itu nggak ada bang. Siapa sih? Kan Kovacic emang. Kovacic. Iya. Belum menemukan itu sampai sekarang ya. Mungkin nanti transfer window lah. Siapa namanya? Foden itu juga sama. Bernardo Silva kemarin juga orang bisa begitu kreatif. Jadi keseimbangannya agak kurang. Kalau kita ngomong City itu kan bagus, keseimbangannya kan bagus ya. Betul. Di lini tengahnya itu kan bisa ngontrol permainan, kapan kita harus menyerang, kapan kita memang harus nunggu dulu untuk buka pertahanan. Karena begitu lawan tim yang low block, mereka kan punya pemain-pemain kreatif. Dan bisa dengan mudahnya mereka membuka pertahanan itu. Iya, pertahanan yang sangat-sangat rapat itu. Tapi kemarin itu nggak kelihatan seperti itu. Tanpa Haaland dan Doku? Mungkin? Iya, mungkin juga. Tapi Doku main. Doku itu nggak pas dia main di City. Iya. Harusnya di mana? Bukan di MU. Oh, nggak sesuai dengan Pep itu maksudnya? Iya, nggak sesuai dengan apa yang diinginkan Pep sebenarnya. Karena kalau Doku itu kan hampir kayak Anthony sih kalau kita Oh iya. Dia main individu kayak Jack Grealish dulu di awal-awal musim. Dia belum bisa nyetel. Yang diinginkan Pep kan bukan begitu sebenarnya. Dia oke lah punya skill, tapi kan teamworknya itu yang sangat penting dia. Betul. Kan biasanya main segitiga. Betul. Kan ada pemain di situ dioperkan dan sebagainya, dia bisa akselerasi. Tapi kalau Doku kan mencoba untuk menembus sendiri, kayak zamannya si Sterling lah dulu kayak gitu. Itu nggak seneng Pep. Makanya kan kalau kita bilang rekrutmen Pep di City di musim ini kurang tepat untuk gaya permainan MU. City. Gagal total lah kita bilang. Karena nggak ada sesuai dengan yang kehilangan pemain kan. Kovacic, kemudian Matheus Nunes kan, Guardiol juga. Guardiol itu kalau dibandingkan sama Ake, mending Ake malah. Kalau memang di kiri ya. Kemarin di tengah dia. Meskipun secara kualitas mereka bagus, tapi secara permainan City mereka belum bisa nyetel. Seperti City biasanya. Iya. Gitu. Tapi menang. Saya rasa peluang City untuk juara tahun ini berkurang. Saya bisa ngomong seperti itu. Kalau Arsenal dan Liverpool konsisten mainnya, ini bisa mereka yang nanti akan jadi juara. Kita tinggal lihat Arsenal beli striker enggak? Dan City beli gelandang lagi enggak? Iya, tapi gelandang siapa lagi di pertengahan musim kayak gini? Dijual. Benjamin aja tuh. Main MU. Maino. Jangan lah. Itulah. Jadi itu Cak. Oke. Tapi menang ya Bang? Menang. Siapa ya? Iya. Tapi menang. Itu loh. Iya, meskipun mainnya nggak bagus tapi menang. Itu loh yang kadang-kadang. Itu Pep itu sampai anu loh. Geleng-geleng. Geleng-geleng sampai nunduk-nunduk. Dia itu waktu gol yang kedua itu sampai kayak ngejek pelatihnya Luton. Oh saking akhirnya dia bisa jebol itu ya. 3 menit 2 gol. Ya 6-2, 6-5. Sampai kayak ngejek pelatihnya Luton gitu. Meskipun setelah pertandingan itu pelatih Luton datangi terus kayak Pep ucapin bagus. Ya. Mainan. Akhirnya bisa menahan. Iya. Pemain saya. City kayak gitu aja bisa ditahan sama Luton. Kalah duluan ya. Oke, kita ke pertandingan selanjutnya. Ada Fulham derby London juga. 5-0 West Ham. Sedikit aja. 2 kali berturut-turut 5-0 semua. Ya 10 gol gitu. Ngeri ya. Clean sheet lagi. Ngeri kan Fulham. Iya. Dan Anda jarang pakai di FPL pemainnya. Fulham. Saya kemarin pakai. Andreas Pereira. Itu saya tuh mau bingung. Saya mau pakai Pereira apa Willian ya? Itu pemain baru Bang. Gagal transfer. Willian? Enggak, maksudnya Andreas Pereira.
Andreas Pereira FPL, MU. FPL. Oh, iya. Baru tak masukin. Itu kan waktu mau Oh, ganti. baru beli. Nah, mau ganti Pereira atau Willian itu saya bingung. Willian apa Pereira? Karena nilainya tinggi Willian. Betul, Pereira betul. aja lah. Ternyata Willian malah masukin. Tapi Pereira asis. Asis. Ya minimal. Iya. Gak kayak Mitoma lah. Mitoma kan butut nih. Saya ganti itu gitu mah. Sudah tahu pertandingan 2 Sudah nggak itu. apa-apa. Tapi ya aneh juga West Ham sekelas West Ham bisa Nah, saya terlumah tahu, 5-0 gitu. Dibombardir loh itu. Iya. Iya, kalau kita ngomong saya sih nggak ngelihat ya. Karena barengan pertandingannya. Penguasaan bolanya cukup tinggi, 63 dibanding 37. Fulham. Wih. Kalau padahal as West Ham loh ya. Ini masih kelasnya. Marco Silva kan? Pelatihnya Ya Fulham. masih. Oh. Sekelas West Ham loh ini. Loh. Iya. Tapi ya itulah Bang Liga Inggris. Iya sih. Kadang Makanya kan kita nggak bisa memprediksi. Iya, betul. Inggris. Everton bisa Padahal kita Anda mesti pakai Bowen toh? pasti. Di kapten. saya. Oh enggak. Enggak, Saya pakai. Saya pakai Koval. Wih sama 0. Ajura kamu pakai. Nol. Nah, emang itu. Lah iya. Saya kira menang kan. Minimal imbang Biasa 0-0 kan? gitu kan. Betul. Ternyata Ya, Satu itulah Liga 5 Inggris. gol. Bowen sama si Andreas Pereira itu kan baru saya transfer karena saya punya 2 transfer. Nah, betul. Itu saya tak kira itu kan ya mungkin menang Fulham tapi bisa Tipis. masukin lah. Oke. Gitu. Malah hancur. Tahu gitu kan tak ganti sama Willian apa sama si Jimenez. Soalnya ditaruh di atas ya? Soalnya saya nggak di bawah. pakai. Saya di Tapi bawah. punya? Enggak. Saya di bawah. Saya coba 7. 7 kan. Ya jalan. Mas. Martinez 10 lagi. Kiper. Loh, Pickford 10. Aduh, ya Allah. Pickford 10. Padahal saya punya Pickford tuh. Iya. anjing. Oke, kita ngomongin Pickford ya. Oke, kita tinggalkan. Everton sempat kita kalahin, Bang. MU maksudnya. Dengan skor 3-0. Iya. Setelah itu dia menang. Betul. Lawan siapa, Bung? Everton Newcastle ya? Pertama, Pas setelah sebelum kita- ini kan. Hah. Sebelum ini menang lawan Newcastle 3-0. Habis kita kalahin, dia tuh menang lawan Newcastle. Enggak lah. Enggak dong. Loh, Pito? Kita kalahin. Nah, Dia menang lawan Nottingham. Oke. 1-0. Terus Terus? menang lawan Newcastle. dan ini, Bang, Dan dia ini ngalahin menang lawan Chelsea. Chelsea. 2-0. Kan Chelsea kan kita kalahin. Iya. Emang Chelsea yang jelek kan? Chelsea Apa jelek. kan bilang gitu, Bang? Emang Chelsea yang jelek. Tapi Dia Everton biasa itu aja. juga bagus sekarang Iya. ini. Semenjak dia kena Hukuman. hukuman pemotongan 10 poin. Mainnya beda, Bang. Dan Jadi dikalahkan MU. kayak ingin menunjukkan gitu loh. Dan meskipun dia dipotong itu dia nggak di zona degradasi, Cak. Itu dia. Masih Kalau dia nggak 16, dipotong, 17. dia itu udah di posisi 10. Betul. Sebenarnya. 23 Dengan poin 23 ya, Bang. poin. Kan poinnya tinggal 13. Ini berhasil 3 kali menang loh dia berturut-turut. Berturut-turut setelah Setelah dihancurkan kalah MU 3-0 dari MU di kandang yang lewat golnya Garnacho Itu loh, Bang, yang MU butuhkan. Setelah kalah itu ayo bangkit, dan kita 3 kali menang. Baru kalah lah. Kan biasanya bisa. gitu MU. Kalah bangkit, kalah lagi tapi. Kalau ini kan enggak, kalah menang, kalah. Iya. Masih enak. Kalau kita ya gitulah. Menang kalah. Ini Chelsea yang bapuk Ya. Ya. atau Everton yang paling emang sedang Ya, bagus-bagusnya? Everton memang bagus, Chelsea juga babuk. Jadi ya sudahlah pasti kalah. Wajar lah ya. Wajar. Oke, pertandingan terakhir lagi-lagi Newcastle. Ngeri nih. Setelah menang lawan MU, dia kalah. Saya nonton. Kalah 2 kali berturut-turut. Betul sekali. Sekarang par lagi 4-1 itu pun 1 golnya dari Jolinton 3 menit nonton. akhir. Hah? Babak pertama itu memang Babak pertama Dikuasai. Iya. Babak pertama Jelas itu Newcastle Spurs memang benar-benar menguasai pertandingan dan ini saya sekali lagi bilang ini dengan kehadiran duet gelandang bertahan Spurs Bissouma dan Sar Iya. ini memang menjadi pembeda. betul. Jadi kekuatan mereka di lini tengah kembali, Cak. Betul sekali. Sudah jelas itu. Iya, kembali itu. Dan Son memang kemarin bermain cukup bagus. Dia meskipun kalau kita ngomong apa skema dia ada di tengah, tapi Biasanya dia kan- lebih ke sayap kiri dia. Si Son, siapa? Richarlison. Richarlison Dia yang di sayap maju tengah, ya, Bang? benar. Dia gantian lah. Iya. Dengan bukti dia berhasil ciptakan 2 assist dan 1 Satu lewat gol. penalti. Betul. Jadi saya rasa memang Spurs ini juga apa ya naik turun Betul, lah. betul. Karena kalau kita ngomong Spurs kan sebenarnya Dulu sempat bagus-bagus Bang dia. nomor bagus satu, ya. terus Brosot. dari 5 match baru kali ini dia menang. Besar lagi ya. Iya. Dari 5 match terakhir itu Spurs ya, 3 Bang? kali kalah, 1 kali imbang dan semenang. Kemarin itu lawan Newcastle. Karena sebelumnya lawan West Ham dia kalah di kandang, lawan City dia berhasil imbang,
Kemudian lawan Aston Villa kalah, lawan Wolves juga kalah Spurs ini. Jadi kehadiran Bissouma sama Sarr ini punya pengaruh besar. Kelihatan sekali memang malam permainannya. Spurs. Kalah tengah emang si Newcastle. Kalah tengah. Padahal kalau kita ngomong Newcastle. Iya. Kan kita sempat bilang Bang itu. Iya. Tengahnya kan Spartan. Iya. Betul. Tapi dia bisa diredam sama dua gelandang bertahan ini. Sama si Dan permainan sayap-sayapnya di siapa sih Gordon itu dimatiin sama si Pedro Porro. Iya. Nggak bisa apa-apa. Yang sebelah kiri dimatiin sama si Udogi. Davis. Tapi siapa Udogi. Ya Udogi. Udogi cetak gol loh, Cak. Davis di tengah, iya. Porro asis. Umpan dari Son. Ya. Cutback itu. Cutback Lagi-lagi gitu loh. Trippier diobok-obok. Iya. Bener. Underperform itu. Iya, benar. Trippier. Umpan salah. Betul. Hip bolanya lepas. Betul. Dia bawa sama Son dia. Nah, yang itu yang mau dikolong itu, yang gol ke pertama atau kedua itu. Oh iya. Berkali-kali kita pemain Spurs ngolongin. Aku mau nonton. Maksudnya sih yang gol. akselerasi Son Iya, masuk di kotak kolong. penalti itu. Iya. Benar. Sering kok di Trippier lagi itu. Iya. sering ditembus sama Son dari sebelah kanannya Newcastle. Jadi saya Gak ada rasa Manson, gak iya ngaruh ya. benar. Enggak pengaruh sih. Nggak pengaruh Nggak ya? pengaruh. Ternyata yang punya pengaruh besar itu gelandang bertahan ya. Bissouma sama Sarr itu. Kokoh itu. Iya. Golevski Bisa. ditaruh tengah. Golevski. Ya Spurs ya gitulah sebenarnya mainnya, dia main transisi kan lewat sayap, lebih ke counter attack banyak. Kenceng lagi larinya kan. Iya, kenceng-kenceng. Dan ketika Dia masuk dan cutback. di PES 3 orang itu umpan dilepas, umpan lagi dilepas lagi. Cepet banget. Kira aja. Itu yang Kita butuhkan. MU butuhkan. Ya kemarin lawan Chelsea kan kayak gitu. MU. Waktu di press 1-2 adalah pas. Makanya kan saya ngomong kemarin, kalau kita bisa main konsisten kayak lawan Chelsea, insya Allah MU bisa masuk lah kalau 4 besar gitu loh. Ini Chelsea yang bapuk Karena sebenarnya mampu gitu loh. main seperti itu. Mampu mampu MU main itu mampu. bagus, maksudnya, Cak. Apa yang salah lagi? Ya pemainnya. Semua udah kita salahin, Bang. Semua kita sudah salahin. Yang salah pemainnya sekarang. Oke. Sudah selesai semua pertandingan game week ke-16 ya. Betul. Di Bisbol 85 kita ke klasemen nih. Langsung aja di dasar klasemen ada Sheffield di nomor 20 dengan 8 poin. Waduh. Ya. Burnley di nomor 19 8 poin juga. Dan Luton masih di 18 dengan 9 poin. 3 klub Promosi. Masih tempel-tempelan. Dan di nomor 1 ada Liverpool. Betul. Menggeser Arsenal di nomor 2, Aston Villa melesat menggeser City. Nomor 3, City nomor 4, Tottenham nomor 5, MU masih di nomor 6. Ya. Ntar masih ada lagi 6 MU. Ya. Kan untungnya Newcastle kalah. Iya. Akhirnya masih nomor 6 ya. Kalah. Brighton juga seri kan. Betul. Oke. West juga kalah. Betul itu dia. Jadi agak-agak tenang lah. Kita banyak poinnya sih berapa sih Bang? 10 poin ya. Sama pemimpin nomor 1. klasemen. Oh iya 10. Salah. Bisa. 3 pertandingan menang terus. Yang penting yang main yang musuh kalah terus. Iya dong. Kan kita harus optimis. Selalu optimis. Sebagai fans MU harus optimis. Kalau nggak optimis ya kamu Ya. ngefans udah. Sana aja. Subasa. Ya. Oke, selesai sudah Bisbol edisi 85. Terima kasih yang sudah menyaksikan sampai habis video Bisbol edisi kali ini. Jangan lupa yang belum like, comment, share, subscribe akun channel YouTube Panpel Nobar dan juga bunyikan tombol loncengnya biar kalau ada video terbaru langsung dapat notifikasi di HP kalian masing-masing. Follow juga akun media Instagram dan TikTok di @panpelnobar. Betul sekali. Jadi kau pamit, Bangsat juga pamit. Bung juga pamit. sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam fans Layar kaca. Bye.